Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Om Guru Gala. Kali ini kita akan belajar tentang tekanan zat cair, yaitu tentang soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, seorang penyelam menyelam pada kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besaran tekanan hidrostatisnya adalah berapa Newton per meter persegi. Oke teman-teman, ini adalah tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu kita selesaikan dengan rumus seperti ini. P sama dengan Rho kalikan G kalikan H, di mana Rho ini adalah massa jenis zat cair, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan H ini adalah kedalaman. Jadi, dari soal yang pertama kita ketahui bahwa Rho zat cairnya itu adalah 1000 gram per meter kubik. Maka kita tuliskan di sini 1000 kilogram per meter kubik kalikan percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram, dan kita kalikan kedalamannya atau ketinggiannya yaitu 3 meter. Nah, dari sini kita tahu bahwa hasilnya adalah 1000 kalikan 10 dikalikan 3, yaitu 30.000. Satuannya adalah Newton per meter persegi. Dari mana satuan itu Newton per meter persegi? Nah, ini kita sederhanakan, ini menjadi pangkat 2, dan ini hilang. Kilogramnya juga kita hilangkan, jadi tinggal satuannya adalah Newton per meter persegi. Nah, ini tentang besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh suatu benda. Nah, mungkin nanti bentuk soal yang lain adalah ketika ada sebuah ikan di dalam sebuah bejana, begitu. Nah, ini ikannya. Nah, ditanyakan ini berapa tekanan hidrostatis yang dialami, begitu. Kemudian mungkin ada lagi variasi soalnya seperti ini. Ini ada bejana, ada benda di titik A, ada benda di titik B, dan ada benda di titik C. Dan yang ditanyakan itu yang mungkin P yang paling besar. Yang mana? Kemudian tekanan hidrostatis yang paling kecil. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini kita semuanya selesaikan, dasarnya adalah rumusnya adalah ini. P sama dengan Rho kali G kali H. Maka semakin dalam benda, maka tekanan zat cairnya semakin besar. Berarti ini tekanan yang paling besar itu adalah titik C, dan tekanan yang paling kecil itu adalah di titik A. Begitu. Kemudian untuk ikan berada pada kedalaman tertentu, ini misalnya adalah hanya di sini, maka kita selesaikan juga dengan rumus di sini. Nah, itu teman-teman untuk soal yang pertama. Lanjut soal yang kedua. Nah, ini kita bicara tentang hukum Archimedes. Begitu. Sebuah benda ditimbang di udara beratnya 50 Newton. Setelah ditimbang di dalam air beratnya menjadi 30 Newton. Benda tersebut mendapat gaya angkat sebesar titik-titik. Nah, ini kita gunakan hukum Archimedes. Bahwa hukum Archimedes itu menyatakan apabila sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka akan mendapatkan gaya tekan ke atas.
yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ini ada sebuah benda, misal ini adalah sebuah benda ditimbang di udara, begitu. Ini di udara beratnya adalah 50 Newton. Kemudian benda tersebut dimasukkan ke dalam air. Nah, dia ditimbang di dalam air, dimasukkan ke dalam air begitu. Dan beratnya W-nya disebut sebagai W di air itu sama dengan 30 Newton. W di air itu sebesar 30 Newton. Nah, sedangkan di sini disebut sebagai W di udara atau WU. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika ditimbang di udara 50 Newton, tetapi ditimbang di air menjadi 30 Newton. Berarti berat di air dia menjadi lebih kecil. Mengapa demikian? Karena di sini mendapatkan gaya tekan ke atas atau disebut FA atau disebut sebagai gaya Archimedes. Nah, terus yang dicari adalah berapa FA-nya. Begitu. FA itu kita cari dari saat benda itu ditimbang di udara dikurangi saat benda itu ditimbang di air. Maka berat di udara itu sebesar 50 Newton dan benda ketika di air adalah 30 Newton. Maka hasilnya adalah 20 Newton. Jadi gaya tekan ke atas ini yang dialami oleh benda adalah 20 Newton. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kita bicara tentang hukum Pascal di sini. Ya, di sini kita bicara tentang hukum Pascal. Penerapan hukum Pascal ini. Nah, ada sebuah mesin pengangkat mobil. Seperti pada gambar, memiliki penghisap masing-masing dengan luasan A1 15 cm persegi. Kita tuliskan di sini A1 sama dengan 15 cm persegi. Kemudian A2 sama dengan 600 cm persegi. Kemudian F1 gaya yang diberikan pada penghisap kecil adalah 500 Newton. Maka berat beban yang bisa diangkat adalah, berarti yang ditanyakan adalah F2. Berapa? Begitu. Nah, kita ingat bahwa untuk menghitung pada mesin hidrolik ini kita gunakan bahwa persamaannya adalah F1 per A. 1 sama dengan F2 per A2. Nah, ketika yang ditanyakan adalah F2, maka persamaannya menjadi F1 kalikan A2 dibagi dengan A1. F1-nya adalah 500 Newton. Kemudian dikalikan A2, luas penampang besarnya adalah 600 cm persegi dibagi dengan A1, luas penampang kecil yaitu 15 cm persegi. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Ini kita sedangkan dulu satuannya. 15 ini dibagi 60 itu dapat 4. Berarti ini 40. 40 kalikan 500 itu
20.000. Satuannya apa ini, teman-teman? Ya, tinggal Newton. Ya, jawabannya adalah yang C, 20.000 Newton. Soal berikutnya, teman-teman, ada sebuah gambar. Kemudian soalnya adalah jika 2/5 volume balok berada di bawah permukaan air dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya tekan ke atas yang dialami balok adalah titik-titik. Nah, di sini kita temukan kata kuncinya adalah gaya tekan ke atas oleh zat cair. Begitu. Dengan kata kunci itu maka kita pasti akan berbicara yaitu tentang hukum Archimedes. Nah, untuk mencari tekanan ke atas atau gaya ke atasnya kita gunakan rho zat cair kalikan V-nya itu adalah V tercelup dan kalikan G. Rho zat cair kita sudah tahu yaitu 1000. Kemudian V tercelupnya kita belum tahu karena di sini ini adalah volume balok secara keseluruhan. Nah, bagaimana untuk mencari volume yang tercelup? Maka kita cari dulu V tercelupnya begitu. V tercelup sama dengan 2/5 kalikan 25.000 cm3 itu sama dengan 0,025 meter kubik kalikan 0,025 meter kubik, yaitu di sini hasilnya adalah 0, ini sederhanakan dapat 0,01 meter kubik. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus FA sama dengan rho V kalikan G, di mana rho-nya adalah 1000 kilogram per meter kubik kalikan 0,01 meter kubik kalikan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka di sini kita mulai sederhanakan. Ini meter kubiknya kita hilangkan satuannya. Kemudian sekarang tinggal 1000 kalikan ini dikalikan dulu 0,1, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Di sini tinggal kilogram. Maka di sini hasilnya adalah 100 kilogram meter per sekon kuadrat. Atau hasilnya adalah 100 Pascal. Jadi jawabannya adalah ini 100 Pascal. Oke, terima kasih teman-teman. Inilah pembahasan untuk soal-soal tentang zat cair. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman yang lain